Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, Taruna Dewasa Razan Akbar Mamuji NIT 2130691. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang pengoperasian dan perawatan pada lokomotif CC300. Saya berasal dari kelompok 4 dan materi kali ini saya akan menjelaskan bab tentang perawatan bogi, gearbox, dan gardan shaft. Langsung saja masuk ke dalam materinya. Oke, yang pertama perawatan wheelset pada lok CC300 ya. Alat dan material yang digunakan pada perawatan wheelset itu kunci pas, mesin assembly, disassembly roda, mesin bobot roda, penggaris satu jangka sorong, wheel gauge, dan oli. Keterangan, ukur diameter lingkar, ukur diameter lingkar lebih dari 2, ukur ketinggian flange, ukur bidang lingkar, ukur lebar flange roda, kedalaman flange roda, dan jarak dari ujung tepi lingkaran roda. Dan aktivitas perawatannya itu reprofil permukaan roda ya, cek visual keretakan roda dan axle, cek adanya deformasi pada axle atau roda, cek roda flat, jika panjang wheel spot melebihi 60 mm, maka reprofil roda wheel spot akan meningkatkan level stres atau tegangan dan dapat menyebabkan roda retak, spaling atau run out. Pengukuran diameter roda, ukur diameter tapak roda jika ada perbedaan. Reprofil harus dilakukan. Ukuran kedalaman flange roda, lebar flange roda, dan ketinggian flange roda ditetapkan oleh operator. Jika satu nilai keluar dari toleransi yang diizinkan, perbaikan profil roda perlu dilakukan. Lalu cek jarak punggung roda. Ukur jarak punggung roda ketika wheelset dalam kondisi kosong atau tanpa beban. Selanjutnya itu perawatan gearbox pada Loxus 300, yaitu alat dan material yang digunakan adalah kunci pas dan oli SAE 85W. Lalu aktivitas perawatannya itu yang pertama pengisian oli, bersihkan area sekitar magnetic bar, lalu buka magnetic bar dan isi gearbox ke batas max pada gelas duga oli yang dimasukkan menggunakan filter oli transmisi. Lalu pasang magnetic bar, gunakan seal ring baru, lalu bersihkan gearbox dari sisa-sisa pengisian oli yang terlebih, lalu cek level oli setelah dilakukan operasional. Yang kedua itu kebocoran oli. Cek sisa oli pada labirin seal, apakah normal dan tidak berbahaya. Lalu adanya oli yang jatuh pada dinding gearbox mengindikasikan adanya kebocoran dan harus diperiksa kondisi tutupnya. Jika gearbox mengalami pengisian yang berlebihan, ini akan menimbulkan kebocoran. Saat terjadi kebocoran, cek level oli kembali. Yang ketiga, level oli. Jika ketinggian level oli pada marking yang atas itu max, berarti level oli benar. Dan apabila yang bawah min, berarti oli perlu diisi. Jika ketinggian level oli di atas marking yang atas atau melebihi max, maka kuras oli atau isi ulang pada level yang benar. Yang keempat, penggantian oli gearbox. Bersihkan area sekitar screw plug dan magnetic bar, lalu lepas screw plug dan kuras oli. Pasang screw plug kembali dengan menggunakan seal ring baru. Lepas magnetic bar dalam prosesnya, cek adanya kotoran yang lengket di magnet, kotoran yang menempel di magnet dalam kondisi normal dan tidak berbahaya. Lalu isi gearbox dengan oli yang tersaring sampai batas atas pengisian. Lalu skru pada magnetic bar dengan seal ring baru dan kencangkan. Bersihkan gearbox dari sisa-sisa pengisian oli. Selanjutnya itu perawatan gardan shaft. Alat dan material yang digunakan yaitu tang, grease, dan oli injection. Ya, dan aktivitasnya itu yang pertama pelumasan join. Ya. Lumasi masing-masing join melalui nipple pelumasan sampai pelumasnya terlihat berlebih pada semua ujung segel. Tekanan pelumasan maksimum 15 bar. Yang kedua, koneksi skru dan koneksi flange. Cek koneksi skru dan koneksi flange pada tempat yang benar. Kencangkan ulang jika dibutuhkan. Lalu yang ketiga, join shaft. Cek visual universal join atau garden shaft dari kerusakan, repair cat yang rusak. Yang keempat, pelumasan sliding section garden shaft. Pelumasi masing-masing sliding section pada universal join shaft dengan maksimum 40 gram dari grease. Tekanan pelumasan maksimum 15 bar. Lalu ada perawatan bearing block pada Lexus 300, yaitu bearing block ini dipasang untuk menghubungkan antara gearbox pada bogi 1 ke bogi 2. Alat material yang digunakan yaitu kunci pas dan aktivitas perawatannya itu yang pertama level oli bearing block. Lepas skru plug nomor 2 pada gambar di samping. Oli harus kelihatan di ujung bawah skru plug
Jika diperlukan, isi ulang oli. Cek visual bearing block dari kontaminasi, kerusakan akibat dari luar, dan komponen yang tidak kencang. Lalu kedua, mengisi oli bearing block. Lepas skru plug oil filter hole, lepas skru plug oil level monitoring hole, lalu isi oli ke dalam skru plug oil filter hole sampai oli keluar dari skru plug oli monitoring hole. Bearing block diisi dengan oli sebanyak kurang lebih 3,8 liter. Lalu sisipkan skru plug dan dengan seal baru. Lalu selanjutnya itu mengisi ulang oli bearing block. Yang pertama, lepas skru plug dan buka skru plug dan kuras oli. Sisipkan skru plug dengan seal baru, isi oli ke lubang skru plug sampai oli terlihat pada oli level monitoring hole. Sisipkan skru plug dan dengan seal baru. Lalu perawatan jurnal bearing pada Loxacea 300. Jurnal bearing yang dipakai adalah tipe non-field lubrication atau NFL, standar AR kelas D. Alat dan material yang digunakan untuk merawat yaitu kunci ring, kipas, mesin pres bearing, dan hammer. Lalu aktivitas perawatannya itu yang pertama temperatur. Temperatur 200 derajat Fahrenheit adalah indikasi panas yang menandai pirometer. Harus digunakan untuk mengecek temperatur bearing setelah detektor elektronik telah menunjukkan indikasi kenaikan temperatur. Apabila ditemukan temperatur yang melebihi batas, tidak ada pelemasan selain dengan air roller bearing grease harus diterapkan kecuali bearing yang nampak jelas mempunyai temperatur yang berlebihan. 2. Kebocoran grease. Ketika bearing ditemukan terlalu sering terlihat bocor, cek untuk seal yang longgar. Kalau seal tidak longgar, maka pertimbangan yang harus diberikan pada saat memenuhi perlengkapan dan pelemasan yang terakhir. Kalau grease telah ditambahkan pada saat 6 bulan yang lalu, kebocoran bisa menunjukkan perlunya pelemasan kembali atau kalau grease telah ditambahkan 2 atau lebih waktu. Kebocoran bisa disebabkan oleh kelebihan grease pada bearing. Grease tidak boleh ditambahkan. Penambahan grease akan mempengaruhi kebocoran. Gosoklah bearing sampai bersih. Inspeksi berikutnya akan menunjukkan apakah perhatian lebih lanjut diperlukan. Kelebihan pelemasan harus dihindari. Kelebihan dari pelemasan akan menyebabkan. Selanjutnya perawatan tread brake dan rem block. Jumlah tread brake itu ada 6 unit per bogi dan susunan 2 unit tread brake dilengkapi parking brake dan 4 unit tread brake tidak dilengkapi parking brake. Alat atau material yang digunakan itu ada kunci ring, kunci pas, hammer, terus maintenance. Yaitu yang pertama cek instalasi tread brake. Instalasi tread brake dengan bogi frame atau bracket penahan tread brake ke bogi frame terdapat keretakan. Lalu cek fungsi kerja tread brake, fungsi kerja pada saat braking atau release. Lalu yang ketiga cek fungsi kerja manual release pada tread brake. Lalu rem block yang dipakai terbuat dari bahan komposit. Alat dan material yang digunakan kunci pelepas rem block, hammer, dan pin bar. Aktivitas perawatannya itu cek ketebalan rem block. Jika ketebalan kurang dari 10 mm, ganti dengan yang baru. Ketebalan rem block mengacu pada sisi rem block yang mempunyai ketebalan paling rendah atau paling minim. Perawatan lateral rubber stopper berfungsi untuk meredam gerakan arah melintang. Terdapat 4 buah dalam satu bogi. Alat dan material yang digunakan itu kunci pas atau ring, plat atau sim. Lalu aktivitas perawatan yang pertama, cek kondisi rubber. Kondisi rubber tidak kaku, tidak terdapat keretakan. Cek ketebalan rubber. Ditemukan pemisahan sisi samping atau letak permukaan rubber lebih dalam dari 5 mm. Periode pakai melebihi 2 tahun. Berat penyangga karet berubah menjadi 45 mm karena abrasi. Lalu perawatan damper, coil spring, traction rod, dan trailing arm. Vertikal, lateral, dan primer damper ini yang terdapat pada bogi berfungsi untuk menanggung beban dan meredam getaran. Terdapat 4 buah primer damper, 2 buah lateral damper, dan 2 buah vertikal damper. Alat dan material yang digunakan untuk kunci pas dan ring. Lalu aktivitas maintenance-nya cek damper dari kerusakan, tidak terdapat cacat dan kebocoran oli, ganti damper jika tidak berfungsi secara maksimal. Lalu coil spring suspensi primer dan sekunder. Coil spring yang terdapat pada bogi ini berfungsi untuk menanggung beban dan meredam getaran. Terdapat 4 buah primer damper dan 2 buah lateral damper dan 2 buah vertikal damper. Alat yang digunakan untuk kunci pas dan lifting jack. Aktivitas perawatannya itu cek damper dari kerusakan, tidak terdapat yang solid dan patah. Lalu ada traction rod dan trailing arm. Komponen pada bogi ini berfungsi untuk meneruskan gaya traksi dan pengereman antar car body dan bogi. Terdapat 1 buah traction rod dan 6 buah trailing arm dalam satu bogi. Dan alat material yang digunakan untuk kunci pas atau ring. Aktivitas
aktivitas perawatannya itu cek rubber dari kerusakan, tidak terdapat cacat, ganti traction rod atau trailing arm. Jika rubber terkelupas melebihi seperempat bagian luasan rubber, atau rubber lepas dari traction rod maupun trailing arm. Oke, sekian dari saya penjelasan tentang pekerjaan SAF. Ya, mohon maaf apabila ada salah-salah kata, mau dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.